muliakan para orang tua kami, para guru-guru kami, para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, Pak RT, Pak RW, Bu Lurah, Pak Camat, yang mungkin sempat hadir. Ada Bu Lurah? Nanti banyak kali. Pak RT banyak. Yang kami hormati segenap pengurus Mushola Al-Karim, wabil khusus Pak Ketua kita Bapak Muhammad Iqbal, yang aku dengar tadi beliau maco apa saja juga subhanallah, untung beliau anak ada di kompor maco. Kalau di kompor maco anak mindul, subhanallah. Serta tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan hadirin wal hadirat Majelis Maulidir Rasul serta segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mushola Al-Karim, yang insyaallah kita sama-sama dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih pantas dalam memaknai pertemuan kita di malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, selain ucapan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah percayakan kepada kita pada malam hari ini, terutama nikmat iman dan Islam, ditambah nikmat kesehatan dan kesempatan. Kalau dah kata nikmat iman dan Islam, tak mungkin kita ada semangat, ada keinginan, ada gairah untuk hadir di tempat ini. Hadirnya kita di sini karena ada panggilan iman. Kalau dah kata nikmat sehat, mustahil juga kita baca hadir di sini. Ini apa-apa, misalnya sudah siap, lah pakai kopja, lah pakai gamis, lah pakai siapa ini, saleh. Ketika nak mentu, pakai sendal, tak tahunya tercucuk paku. Nak mentu tercucuk paku, sakit kakinya. Dikira pakai kesini lah ini. Oh, si kaki tu bengkak, paku tadi bekalan apa tidak pasti. Atau ibu-ibu, begitu nak kesini, lah makin subhanallah, lah cantik, lah makin jebab hijau, jebab abang, begitu nak mentu dari rumah tergansal. Itu bahasa Perancis Pak, tergansal. Jerabu, cara nyampak tua, lahir dengan nyampak muda. Kalau budak kecil nyampak sedekah, kalau muda ni dah umur, dah orang tua, dah umur 2, orang 3, nak mantu ngangkatnya tak baca pegang dewek. Tidak baca kesini. Belum lagi nikmat sempat. Nikmat sempat ini ada kadang kita nak mentu dari rumah, dah pecah ketua kita ni baru nak mentu dari rumah, tiba-tiba ada yang kena rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketua langgar, iya. Pak Muhammad Iqbal benar. Ini Pak, aku nak memang untuk apa? Kenapa? Ada lokal. Kenapa ada lokal? Kami ini dari panitia pembebasan tanah. Kebetulan kabarnya bapak ni punya tanah di musim bom. Benar. Nah, kami ini nak ngomong ke negosiasi. Berapa bapak nak minta? Nah, ujung-ujungnya orang nelfon beliau. Mohon maaf deh, anak dapat datang apa? Ada lokal besar. Duit dulu, mulus. Tapi alhamdulillah, karena segala-galanya ini diberikan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, maka bacalah hadirnya kita di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hadirnya, duduknya kita di sini ini adalah tanda kita mahabbah, tanda kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tanda seseorang cinta jadi dua, Ibu. Pertama adalah berkorban, kedua bermodal. Berkorban, aku yakin ibu-ibu di sini yang datang ke sini, mungkin ada yang malam di sinetron andalannya lagi nak diputar, lagi godaan TV, mungkin ada sinetron India, atau mungkin yang Indonesia, nak tengok bintang Pantura. Tapi ditinggal ke. Cuma waya-waya nak hadir di peringatan Maulid ini bukan main pengorbanan itu, ibu-ibu sekalian. Belum lagi apa-apa ini. Mungkin nak datang ke sini ada sepak bola, ada Liga Inggris, mungkin juga ada acara Kapolri lainnya. Ditinggal ke tahan cuma nak hadir di majlis Maulid.
Dan juga ini bukan pengorbanan waktu baik, tapi ini ada modal. Bukan main ini nanti ada aqua kucing belum lagi ada makan, ada nasi minyak. Ada nasi minyak. Nasi minyak. Ini bukan main ini. Ngumpul ini duit ini pengorbanan tidak hanya biaya waktu dan tenaga, tapi juga seluruh pikiran juga dicurahkan untuk mensukseskan acara Maulid pada malam hari ini. Maka kalau kita selaku umat Rasulullah SAW ketika didatangi panitia mushola, datangi panitia masjid untuk dimintai sumbangan acara Maulid, acara milad, jangan galak butuhan. Ini dah kalau ada Ustaz Iwan datang, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Makci, bici bagi ambil ngapo. Aku ni dari panitia mushola Al-Karim. Kami ni nak ada acara Maulid. Mohon bantuannya. Kamu ni tidak Maulid minggat, tidak Maulid minggat. Ngapa nak acara aku? Nak peringatan ini. Proposal. Coba ni dulu. Oh, ini proposal ini. Makanan snack 2,5 juta. Mahal ya. Waya kue parong tengah lemput keras sama aku wasiko 2,5 juta. Kamu tidak benar soalnya. Ini lagi apa dia ongkos transportasi panitia 300. Apa tuh kamu nih? Nyeta undangan waya fotokopi tidak berapa sen 3.000 tak benar kamu nih. Ini apa lagi loh Ustaz di kilo. Ondong Ustaz 1,5 juta kilo. Ustaz Hasan ini. Sudah senang? Usah banyak. Yo, kita senang banyak. Tapi 200 sedikit kita. Yo, pilih biasa dengan gol, rasa sudah limo itu lah. Jangan lebih kebiasaan nih. Nah ini besarnya biaya nampak 5 juta. Dah, biji mana yang nak nyumbang apa nak nyumbang aku? Jualan 25.000 gowo pula. Lah gowo koyak pula. Gambar yang lagi nak jelas lagi apa gambar bersoba, apa gambar kerja. Tak jelas lagi Bayu biji ada duit lebih kenal lagi, tak lebih bagus lagi. Dia nyanyi seperti nyumbang. Tulis biji Mariam binti Haji Imun. Tulis di ibu. Kapan acaranya? Malam ini biji. Bayu, kaya aku Bayu datang. Bayu datang alhamdulillah. Ajak anak 3, laki sikok dia nenek. Ambil snack 5. Masya Allah. Yang baru 5 lagi. Umat Rasulullah pengen masuk surga, pengen dapat sapaan. Masa malaikat punya nafsu sempang tangan ini tahu ni hingga mati gue lagi tak basah tukang nguyo lemah bayar lemah kalau nyumbang bilang nguyo begitu balik begitu makan nah kan kelas dona ni kelas kalau makannya tapi habis di kota. Nah ini tabiat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita di sini adalah wujud syukur kita kepada Allah. Kenapa? Sudah Allah utus seorang manusia pilihan, yaitu Habibuna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib bergembira. Kata Allah dalam Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan segala karunia dan rahmat yang aku berikan, seharusnya kalian bergembira dengan rahmat dan karunia yang aku berikan itu, karena itu lebih baik daripada harta yang kamu kumpulkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa karunia itu adalah adanya ilmu agama dan rahmat itu adalah turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita syukuri, terutama ibu-ibu. Kalau Bu, ini ibu-ibu ini paling wajib Pak kalau untuk maulid. Karena apa? Mereka yang harus lebih patut bersyukur dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sebelum datangnya Rasulullah, kedudukan kaum wanita ini tidak ada artinya. Mereka ini tidak bergah. Bagaimana mau bergah? Di saat mereka itu sudah jadi bini seseorang, mereka ini baca ditukar Pak. Kalau istilah sekarang swinger, tukar pasangan. Jadi misalnya malam, aku malam dengan bini ini, ini malam dengan bininya. Ayo kita mana barteran, tukar. Nah kau malam dengan bini aku seminggu, aku malam dengan bini aku seminggu. Dah kata aku diri. Kemudian pada saat itu, seorang wanita di zaman jahiliyah, mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris. Mereka tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Mereka itu lahir, dibesarkan cuma untuk memuaskan keperluan laki-laki. Selesai. Makanya zaman dulu, wanita-wanita jahiliyah dulu, kebacaannya cuma berhias. Maki gelang kaki, kalau berjalan kecek. Untuk menggoda laki-laki.
Tapi ketika Islam datang, harkat martabat wanita ini benar-benar dimuliakan dan benar-benar dihargai. Apa Ustaz? Jangan nyenyes, banyak buktinya Bu. Coba tengok dalam Quran surah keempat, apa namanya surah itu? Surah An-Nisa, adalah surah Ar-Rijal. Sampai botak 3 kali kamu cari surah Ar-Rijal. Nanti yang ada surah An-Nisa. Kemudian yang kedua, apa lagi? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Makanya ngomong ibu-ibu, kalau surga di bawah telapak kaki kamu, kalau kamu jalan hati-hati, jangan terpijak tai ayam. Kalau masuk ke bawah tai ayam, kalau bawah telapak kaki kamu. Kemudian apa lagi? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal mar'ata idza shalat khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sa'at. Apabila seorang istri, seorang wanita itu dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat dengan lakinya, dia menjaga kehormatannya, maka dipersilakan ia masuk ke dalam surga dari pintu yang maha baik. Luar biasa Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah SAW pernah datang ke seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahadku bihusni sahabati, siapakah orang yang paling pantas aku beri penghormatan yang paling baik? Kata Rasulullah, qala umuka, sumaman qala umuka, sumaman qala umuka, sumaman qala abuka. Ibumu baru ayahmu. Lanang protes, Ustaz, tidak adil Rasul. Kami di lanang di bejason yang dalam rumah tangga, pala dari kaki jadi pala, kami nyari duit siang malam tuh sampai ke kotak-kotak, tabur kami cuma hidupin paku. Tapi kami di saudara Rasulullah cuma sekali pengen di proses 3 kali, pengen cuma ada 3 sangat aku, kau bunting, kau beranak, kau nyusui, sanggup dah. Jadilah aku nyari duit ya Ustaz. Tapi kenyataannya wanita sekarang adalah protes ibu-ibu. Hello, protes mana Ustaz? Tapi Islam tak ada. Ngapa? Waris kami bertigo, lanang gue bertigo. Dan kalau lanang boleh kawin berisiko, kami tak boleh laki berisiko. Ini lagi gila. Halo ibu, penjelaskan dengan kamu. Ngapa bertigo kamu, kami 2 bertigo. Kalau kami dapat waris, ini Manci Imron dapat waris 100 juta, dia balik ke rumah, kamu dapat cak pun segenit, apa balik? Apa baru balik ya? Baru lapang je dapat duit waris. Iya, mau beliin baju baru, beliin lipstick baru, beliin bedak baru, terkalis baru. Baca kamu minta berkenda, anak juga baca apa beli ke motor bawa apa baca berkenda. Karena kamu ada hak dari harta waris yang tinggal kamu untuk baca. Tapi kalau ibu ini harta waris 100 juta, apa kau nak leles salah baca? Ayo deh, minta ini tidak. Apa kau? Beli. Karena duit suami, duit istri bukan duit laki. Tapi itu payah kita sekarang dari hidup kelebihan masih tinggal ngelor ingat lagi. Kan di sini orang sana. Teman luar biasa, dijaga hak penuh. Lemah tak kamu? Lemah. Kalau kami ada dulu kami bujang tua gadis tua, kami punya warga saya tidak ngawin tuh kami berdosa. Kalau kamu relax aja, santai aja bro. Karena itu kamu punya kamu nih. Tidak baca dengan gugat. Kalau kami banyak hak orang lain yang baca kami yang sungai itu. Satu. Kemudian kedua Ustaz, ngapa lanang boleh berpikir lebih dari siko? Kami tak boleh berlaki lebih dari siko. Ibu, aku tanya sekarang, yang punya pancuran itu siapa? Haji Imron, Haji Imron aku pikir Mariam. Haji Imron, kamu tu punya apa? Punya baskom. Jadi kalau pancuran Haji Imron siko, baskom 4 apa kok? Ayo pertama muncul ke bicik Hati, bicik Dewi, bicik Mariam, bicik Susi tak apa-apa. Pancurannya siko. Lama mana kalau baskomnya siko, pancurannya siko? Nah, ini taruh di sini, jangan taruh di sini. Jelekuk budak lahir. Siapa bapaknya? Matanya pecah si Sidik, kupingnya Cik Imron, mulutnya pecah si Japal. Anak siapa? Asal ditanya anak siapa? Anak Bram. Apa? Bram-Rami. Mak Jolas. Mak Jolas. Ini adalah mak mana Islam itu mengajarkan ketertiban. Mak mana Islam itu mengangkat harkat dan derajat kita
manusia yang selama ini dah nanti itu apa yang kita tino, maka ibu-ibu patut bersyukur dengan hadirnya, dengan lahirnya Rasulullah SAW. Lalu apa Ustaz hikmah kita memperingati Maulid Nabi? Bu, Pak, berbicara masalah Maulid berarti kita berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah SAW itu datang membimbing, mengajarkan kita kehidupan mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Apa contohnya Ustaz? Oh banyak. Kita datang ke rumah wong, balik ke rumah, diajar ke Rasulullah mana ibu? Mengucap apa? Mengucap salam. Jadi asal balik dari sini ke top itu, top. Assalamualaikum. Langkahkan kaki kanan, masuk ke rumah, ucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah wong yang nyampe ke salam, melangkahkan masuk ke rumah dengan kaki kanan, mengucapkan syahadat, insyaallah dosa-dosa kecil diri dia, dosa yang orang di rumah, dosa tetangga kanan kiri luar depan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik ini bapak ibu ngedor rumah pakai salam, jangan nyorong deh. Terus assalamualaikum, siap. Assalamualaikum. Begini kok, emak pak, mimpi apa nak habis semua nyoba. Kemudian apa lagi? Ada akhlak yang diajar ke Rasulullah ketika makan, bapak ibu sekalian. Kalau kita makan pakai tangan, iya nak. Makan pakai sendok, paling pusing. Makan diajari pakai tangan kanan. Kemudian ada adab makan diajari dalam Islam. Pertama makanan kita itu mesti halal, tidak boleh dari barang haram. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makan dan minumlah kalian apa yang ada di bumi ini yang halal, yang baik. Apa maksud ayat ini halal dan baik? Tidak setiap halal itu baik bagi kita. Contoh makan daging kambing, kambing halal lah. Kambing halal lah. Tapi kalau mempunyai kolesterol, darah tinggi, mana kalau dimakan nih? Hah? Mengot balik. Pak tidak baik bagi dia. Makanya kalau kolesterol, mangci hati-hati di kambing. Bagi yang punya kolesterol, darah tinggi, stop dia. Ay, nanda kapok, balik mengot. Makan setua ni, tidak bagus. Makan nasi halal lah. Halal. Tapi bagi yang diabetes, baik lah. Tidak baik. Makan nasi banyak-banyak, Pak, tidak bagus untuk dia. Emping halal lah. Halal, tapi bagi orang asam urat bagus dah. Tidak bagus makan lembek, apa dia balik esok ke kaki. Tidak bagus berjalan. Diajar ke yang halal, yang thayyib. Artinya apa? Ini disyariatkan dalam Islam. Diajarkan oleh Rasulullah. Kamu nak makan, diaturi makan apa baik, yang penting urus syaratnya halal dan baik bagi dirimu. Kenapa? Kullul lahma nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram itu neraka lah tempatnya. Jadi kalau kita dapat penghasilan itu, usaha penghasilan kita itu halal. Mana Ustaz? Kalau anak ini dapat penghasilan dari anak duit, boleh tak? Tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan melipat gandakan bunga pinjaman itu dengan bunga yang berlipat ganda. Itu hukumnya haram, tidak baik, tidak berkah. Tapi Ustaz, kami di bisnis duit nyawa. Kalau bisnis ibaratnya kita lah bisnis jilbab, jual beli duit dengan barang, ini duit dengan duit. Minjam 100 balik 1 juta. Mana itu halal lah? Mana nak halal sahaja yang minjam ini? Prinsip kita pinjam-meminjam itu untuk saling tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Datang nolong kita, bici-bici aku minjam duit 100.000 ngapa anakku sakit, tolong dia minjam. Pinjam enggak ya? Tapi cius mau minjam, baliknya 200 gimana ya? Kalau baliknya 207 saya kasih nih, oke? Berhubung mau kepepet, terpaksa iyo. Mana yang 100 itu hukum. Padahal prinsip dalam tolong menolong ini adalah prinsipnya saling
membantu. Tidak kacik prinsip mencari keuntungan. Kita minjem 100, dia balik ke 50, alhamdulillah. Tidak balik ke sudah sedekah. Tidak kacik untuk mencari keuntungan. Karena inilah yang diajarkan dalam Islam. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa la ta'awanu 'alal birri wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan. Tidak boleh kita bertolong-menolong dalam kejahatan. Contoh, wong nanya, mengcik apa? Kampung baru di mana? Di mana mengcik? Lagi deder. Situ bagi. Nah, tujuan deder tadi, kalau kawan tadi ketemu kampung baru, selama itu dia berzina, deder kita ni melok saksinya berdosa. Karena kita tolong-menolong dalam hal kejahatan. Pun demikian dengan modelnya ini. Kau dah ada duit, nak pinjamnya. Tapi jangan ngomong-ngomong ni. Kau punya tahu dengan biji anu, kau pinjam lah duit dengan setelah aku. Cokcer kau. Tapi itulah maliknya lebih dikit. Tidak apa-apa biji. Yang penting aku baca pinjam. Hati-hati. Yang minjam tahu, yang minjam ni, termasuk yang minjam. InsyaAllah sama-sama masuk ke dalam neraka Allah. Kemudian apa lagi? Dalam adab makan kita diajar ke Rasulullah untuk apa bu? Nyuci tangan. Ketika menghadapi makanan yang kita ambil yang mana bu? Tak boleh berlebihan. Ini dah kita kalau misal makan prasmanan, ini kerja meja prasmanan. Lah ngambil nasi mulu, ngambil ayam gua, ngambil malbi gua, ada pentol 20, lah ngambil sop pula, lah ngambil acar pula. Sehingga kalau tegak pucuk nasi itu terjingok pada orang Masjid Agung. Dimakan tidak. Kaki habis makan kita sisa ayam siko, pentol siko, daging siko. Ini kan mubazir. Padahal kita ini diperintahkan oleh Allah, kalau nak makan itu jangan berlebihan. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Ada daya takar, ada daya tampung. Mentang-mentang mau sedekah, mentang-mentang acara yang besar, ada kita ni mampu. Tidak boleh. Kemudian makan, mohon maaf, ini ada buah, ada makanan. Mana dulu yang kita bersedia makan? Hah? Nasi minyak dulu apa buah dulu? Nasi minyak ini salahnya. Padahal Rasulullah SAW memberitakan kita sebelum makan, kita makan buah dulu. Makan buah dulu, baru makan nasi. Kemudian makan pakai tangan kan? Pakai tangan kanan, pakai kobokan, dicuci. Kalau sekarang tidak, pakai sendok. Apalagi sekarang, oh ya Allah, udah baca ngomongnya. Anak pernah datang ke suatu pesta di hotel berbintang di Palembang ini. Hotel itu ngadakan pesta standing party, pesta tegak. No, kita jadi tegak. Yo, kalau muda ganteng cak aku tidak masalah. Tak setuju dia tuh muntah keluar. Tapi bangci belakang aku nih, habis nanti. Ayo, kona makan di mana begitu? Ujing malam kuburan mulai esok dia tadi. Ayo mancing ke situ dengan aku naik koran itu bikin duduk sendiri. Duduk kan itu. Ini dah manusiawi. Ngaku umat Rasulullah SAW, tapi sunnah tidak dijalankan. Diajarkan dalam Islam kalau makan kita duduk, minum tak boleh tegak. Tengok kamu iklan. Mohon maaf, ada buat botol, minta botol. Botol ini tak. Kamu tengok nak dalam iklan ni. Anda haus, minum sampai tegak. Anak-anak kita melok. Padahal dalam Islam tidak ada itu diajarkan di kongkong duduk. Di kongkong duduk, main ke kelas sana. Di kongkong duduk. Tak hati cantik semua ini. Di kongkong duduk, di kongkong minum, baik dulu baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sudah minum. Tiga kali tegukan, tidak boleh lebih. Setiap minum 3 kali tegukan. Gelegek, susah, tak boleh. Berhenti, tarik nafas dulu, baru gelegek. Tidak boleh kita ambil minum dalam gelas minum nafas. Adakah boleh kecil? Ambil nafas, minum saja, tidak boleh. Makan juga model itu nak dikunyah. Kemudian adab dalam Islam, ini hidangan, bisa makan. Tidak boleh anak kita di sini nasi nak ambil daging situ, nak tahan nengah, ambil daging model ini. Tidak boleh. Tidak boleh jangka-jangka, kata Rasulullah, makanlah yang dekat dengan kamu. Ya Allah Ustaz, amal dekat kami kalau sambal kalau sama macam. Minta baik ke, tolong baik keponaan daging situ baik ke. Jangan kita model ini kadang tua dan nanti ada. Diajar ke dalam Islam. Apalagi ada pesta, mohon maaf sekarang ini bagi kalian yang dalam pesta yang senantiasa untuk mengejar
hiburan. Kalau tidak nganten ke nyukur kana, apalagi marhaba nyunan kana, kalau nak macam ketunggal nak macam orkes rasanya belum abdol. Islam ngajar ke kita kalau ada kewalimah tidak model itu, ibu dan bapak sekalian. Ada syaratnya, ada adabnya. Yang pertama kalau kamu ada kewalimah, yang pertama tulus ke niat kamu. Niat kamu ada ke pesta ni nyari ridha Allah untuk sombong. Ini dah di mana biji pesta ni? Ya so di hotel mana? Bintang 5. Kau nak tahu berapa kau yang nak nanya dah? Tahu tak kau berapa kini berapa? 400 juta. Mahal kan? Oh hebat biji. Pokoknya kau datang. Tapi itulah cuma undangan berlaku sikok undangan nombor jangan lebih. Apa sikok makan selesai mahal makan kami itu. Ya, pas ada acara bukan main manggil artis ibu kota. Datang artis ibu kota ini pakaiannya masya Allah tabarakallah. Tinggal wajib bingung depan ni. Astagfirullah alhamdulillah astagfirullah alhamdulillah. Bingung. Aku pernah bu ceramah kemarin di Kampung Rambutan di Banyuasin sana. Jadi diundang acara wong hitana. Aku duduk sebelah kiri, disuruh kawan-kawan mau pindah belah kanan. Ayo pindah belah kanan. Bener kan? Kecerigaan aku bener lemah. Pucuk di panggung, ada orang main orkes. Jeng 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 jeng. Kami duduk di bawah nyangapnya. Ada minuman duduk pas depan kami. Bantu orang pendek berbuka. Ya Allah. Allah Akbar, mimpi apa Mas Maria? Ya Allah, Ustaz sebelah mengerti. Ayo sebelah rezeki ya. Ayo minuman minggir. Dia tanya aku, jadi malah Ustaz tidak cuma orang putih ni. Ini ngundang acara untuk selamatan, acara ngawin ke, ngundang acara tu ya Allah ya Rabbi, anak-anak baca tak pernah berfikir. Tahan nyewa tunggal, tahan nyewa orkes, belasan juta bu. Ada apa yang namanya telepon dia? Aku tak tahu. Cak merek mobil ni, ada sekali macam orkes tunggal tu 6 juta, ada sekali orkes 14 juta. Bukan main, pestanya besar. Begitu makan telur bikin 4. Masya Allah, tabarakallah. Yang penting happy. Belum lagi kaget ngajak orang dalam walimah itu ngajak orang maksiat. Apa joget, lanang betina bercampur, nyawa berbiduan. Apa hukumnya? Mak mana ada berkeriduan pacar 3 bulan kahwin? Lagi betina itu pecah langsung, pecah kecil. Karena malaikat juga dari itu Allah dah memberkahi acara itu yang penuh dengan kemaksiatan. Akad nikah pun sekarang lah banyak lain mazhab, bukan mazhab Imam Syafi'i lagi tapi mazhab sinetron. Tidak percaya mulai akad nikah lanang betina digabung. Ya. Ini betina belum akad nikah belum. Baru nak ke nikah digabung mana? Kata berantem je ni. Kenapa menangis? Awak nak kahwin nangis nyek-nyek pula. Tangan ni ketep-ketep. Datang ketep tadi lah diam pula. Aku bingung ni ketep ni awak nak hukum tapi diam baik. Sudah model main tu dinikah ke tadi? Di sinetron ikut ibu-ibu di sinetron. Yang nikah ibu kan bapaknya ketep. Lah bapaknya pegawai situ. Padahal yang jadi wali itu si bapak. Kecuali bapaknya teler atau bapaknya bukan Islam atau bapak itu lagi mabok. Mungkin ini bapaknya tu selok dia tidak jadi wali. Tidak jadi wali untuk nikah ke anaknya tadi. Kemudian pakai yang betina tadi. Masya Allah tabarakallah. Nah mulai sampai sini. Hah? Itu wali nyingoknya udah abdol bu. Aku pernah dalam satu acara di Kongkor mau baca doa. Aku tak tahu pengantin betina dipanggil mau. Begitu dipanggil mau nak nyalami aku mati baju ini. Mainin pula, Masya Allah. Jadi mau ini Pak Ketua, ini masaknya cuma letak lalu sebelah kanan. Bukan main dahsyat terjadi letak lalu tadi. Lupa aku baca doa. Aku doa nak baca. Kebayang tak lalu tadi. Oh. Nah, anak mayang ke mana wali tadi? Yang jadi apa saksi pihak anak tadi. Bukan nak berfikir, Allah berpintar ke ponaknya di bini. Pul, mantap coy. Lagian kalau dulu ada acara pesta, habis akad nikah apa bu, ada acara apa? Khataman Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka jemaahnya apa? Lam yalid
yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dulu mainai. Ada nanya mana Ustaz, apa nak kata lagi wajar hatam Al-Quran? Baca beda ada tu, cuma masalah pengantin nak baca ngaji. Ngaji baca. Ngaji baca. Ngaji baca. Ketika disuruh baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lemak bebel. Syahadat lagi nak baca. Syahadat lagi nak mampu. Nak kahwin. Karena apa? Sekarang yang menjadi tolak ukur kita nyari mantu, tidak lagi dia ni baca ngaji apa tidak, semayang tidak. Asal datang anak menantu calon siapa itu nak? Calon nak. Pecah itu kena. Coba main dia dulu, gawaknya apa? Wow, baca yang sport gila coy. Belum lagi dah ilmu kaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanya dulu tapi dek, kira-kira hobi mak ada kenapa itu di rumah tu dia. Air nak keluar kino bang, anak. Apa hobinya? Wiko, kita mau martabak kismis sama martabak keju. Kalau kakak kawak tu, kalau yang itu diam lah itu mak kenapa tu. Di kawak tu lah martabak sina kemulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh nak siapa nak? Kenal ke mak? John Madu Mati Kutu. Jadi siapa? Kawannya lagi. Orang kaya baru, rumah ini bukan gaya ngomong tadi. Ini Papa Dewi, yuk. Oh kenal ke calon menantu. Nah ini dia, dua loyang martabak. Senyum lah ya. Nak kemana? Nak ngajak Dewi jalan sampai kafe di jalan apa? Jalan Karang Kanggo sana. Di depan sana tadi, cuma waya-waya ditukar dengan dua loyang martabak. Tak tahu anak kita dalam mobil lemak. Lemak. Lah lemak balik. Tak tengok lecet kalau ada pulang tadi. Tak benar. Anak kita teman-teman baik, kita bapak lemak emang tak apa nyamuk. Mana kita lah mana dalam mobil itu. Nah, ini mohon maaf ini. Kita lepas ke anak kita. Biarlah dia bebas. Ustaz di lemah itu jadi garis tua. Oi, halo. Jodoh tidak dari situ. Lah banyak anak-anak jadi mbak jadi ada berjodoh. Berambem. Dipegang, dicium, dipicit, dipegang, dicium, dipicit. Lama-lama lembut. Tanda menembut. Sampai apa? Apa kan menembut betul sama. Galak jadi menembut anak kita. Jangan galak, buya. Siapa yang datang? Apa yang masuk sekolah? Bila permain satu dewean. Tengah-tengah. Dia ngomong lah kau. Nak ngomong lah kau. Aku di sini. Nah. Apa tadi baca lah, begitu nyeri apa sedikit kopi obat tidur dikit biar lagi baca. Ini tanggung jawab kita. Kita ni sekarang nyari mantu bukan lagi nak tengok kadar itu, kadar agamanya cuma kadar harta. Coba dikongkong jadi imam mantu tadi, paling lagi tidak puluh anas. Dikongkong salat subuh, habis al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketemu itu tadi. Bolehlah baca mantu dengan doa. Baca suratnya subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allahu akbar. Ngapus tengah ini. Rakaat kedua habis Fatihahnya pun. Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kata mutua ni, ai lo mantu. Anas bagi dua. Pasti kita bahasa ini Anas bagi dua. Yang model main ini jadi kemenantu. Ya. Kemarin corona kemarin. Ada tamu anak di luar kota, dia ngomong, Ustaz, alhamdulillah ada corona. Ngapa? Aku ni yai, nenek yai lah sudah punya cucu 7. Ketika corona tidak boleh kami sembahyang tarawih di masjid di musola. Anak cucu datang ke rumah, yai jadi imam tarawih, bala. Tidak baca. Jadi mak mano terpaksa buka Quran. Jadi depan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana kabur ujung-ujung dari rekaman pertama sampai habis aku sudah baca ujung-ujung itu belajar. Nah ini mak mana kita nak nitip ke anak kita biar dia dapat imam yang baik kalau kita jadi mantu bela salah. Kemudian apa lagi adab yang diajarkan Rasulullah? Cara berpakaian, lanang
Ini aku berpikir di mana nggak ngerti batas aurat. Aurat lanang itu dari pusat sampai bawah dengkul. Ini dah main sepeda panbaik. Pusat papa celana di bawah dengkul, apa di bawah pusat. Datang ini pendek mana ini? Asal main ke sungai tu jingok sampai dalam sini. Ya Allah ya Rabbi. Belum lagi anak benar jingok tegak depan rumah pakai sepatu pendek. Oh model main ini bro. Saya nunjuk otot kalau tulang kan ada. Tidak ngerti nyuci mobil, nyuci motor, pakai sepatu pendek itu aurat jingok tak boleh lanang. Terus juga betino, ini anak-anak gadis tolong ngomongi. Sekarang anak banyak jingok muda-muda pakai motor muka aurat, pakai sepatu pendek dalaman jadi sepatu rumahan. Yang seharusnya baju tidur jadi baju pergi. Naik motor metik angkang buruk kami terpesara di belakang. Kata anakku, bah itu sama mama papa dah tengok nombor motor ni tu. Dan nak kecil. Nah gini. Tapi payah pula ibu-ibu dalam maki jilbab ada ngerti pula maki jilbab tak salah, malam ni benar kalau cuma banyak yang maki jilbab. Ini aku contoh tu banyak yang salah. Ini jangan diturun. Ini style pertama. Style ibu-ibu zaman now pakai jilbab. Meletek penuh sini. Dimainin pula. Jilbab bukan ini. Fungsi jilbab tu tutup apa? Perhiasan. 2 gunung puji aman tutup. Ini malah diprotek kena. Apa nak radas mangci inganya? Oh, saya mau cok. Nah, ini satu. Kemudian ada model yang kedua. Yang aku juga bingung ini. Ibu-ibu baca pula namanya nih. Model jilbab Barbie. Barbie. 12 jarum. Ini tertutup. Ini terluek. Bini siapa katanya? Ada lagi model ketiga ini paling banyak ini pelakunya. Sam ini. Paling banyak pelakunya ini. Insaf. Halo Insaf. Ini rambut terbuka. Rambut terbuka pengguna main ini main di kimbe. Nah ini terbuka. Dia ni jual nasi. Ketiga tu, payung bicik berjilbab. Itu tu bukan air tak apa-apa Ustaz, angin. Biar dingin. Tahu dingin, kami jingoknya panas. Ini banyak ini. Yang terjadi ni banyak mainnya ni. Di sini alhamdulillah nama jilbab itu dipanjang ke. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin. Zalika adna ayyughabna fala yu'zain wa kana Allah ghafurur rahim. Para nabi, omongi bini kau, anak kau, para wanita muslimah memanjangkan jilbabnya, panjang tu. Ini baju ukuran L, maki baju ukuran S. Makin jilbab, makin no tapi meletek kalau. Baca pakai baju senam. Meletek kalau sampai sini ya Allah. Pasal apa nak lada suka ngiwak-ngiwaknya. Ya Allah bici ni muda dah motor oyo. Ada bici hamilan, buka lagi ya Allah ya Rabbi. Banyak pelakunya, ada juga kaki pasal pakai baju daster ini terbuka, pakai jilbab, nak gila. Tahu bini siapa tu? Siapa tahu. Apa dari itu ni nak dibenarkan? Islam ni datang menyempurnakan kalian ibu-ibu. Kalau baju kamu pakai ukuran L, tidak bagus terus tak biarlah mana hendak. Kamu tu baju bukan nak jiwa laki, bukan laki dewek. Ini dah asal sudah kondangan bukan main. Pakai lipstick dari abang ni. Gimana aku tahu sekarang tu? Beda lipstick bukan lipstick mahal, aku tahu. Kalau lipstick mahal mesti murah tu tengok deh. Tengok ketika dia ketawa. Kalau dia ketawa ada lipstick letak gigi murah. Kau tahu? Bini tahu saya. Mama lu mendang jiwa apa? Kalau bini bapak saya senyum giginya lekat ada pun lebih murah pak. Oh begitu. Memang yang paling bagus pun kalau lipstick untuk kamu tips Bini pun nanya apa kalau? Mana lu pernah maki kuas, pernah maki batangan. Cuma paling lemah maki batangan. Ngapa? Habis baca jebongin. Mantap gitu. Kalau kuas tak baca, kering
bangkingnya. Oh, bener. Dak jadi kondangan, langsung nak bangun dulu carian Celak alis lah, cek-cek itu, celak alis bagus ya. Aku tahu naik ke pipa itu, 30.000 penting tak luntur. Coba makin 8.000 tu kau puncing gitu lah. Oh, kena ingat hitam jangan putih anak. Kan main. Ini punya tahu bapak kalau kita habis ribu. Kayak lalana ribu mana beli 3 juta habis minggu takut dasar tino punya. Dia dah tahu, ini aku ni belum tino. Ya, dia tak jingok dari atas bawah. Dia tak jingok. Dia hobi cuma jingok jando-jando yang lain. Aku orang lain tu jingok bini lebet dan jingok. Jadi bapak-bapak kalau duit belanja habis sudah jangan ribut dicari lagi. Kalau bisa 10 juta, jadi 3 juta habis bini. 10 juta juga habis minggu, jangan dimarahi. Cari bini baru baru ya. Aku ya 10 juta habis minggu ya tadi ini baru. Nah, ini dicontoh dalam Bapak Ibu sekalian, diajari Rasulullah. Jadi apa yang kita ajari dalam kehidupan ini disunat Rasulullah. Ketika dalam sholat, ini imam, hati-hati. Nah jadi imam nak adil bijaksana. Jangan nak menang jelek, mentang-mentang kiai, mentang-mentang ustaz, mentang-mentang habis jadi imam sebentar jelek. Bukan sudah komat. Qamati salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini imam sama. Tidak juga lagi belakang. Awasi ke belakang ni, jemaah ni siapa? Mampu minyak angin atau tidak? Kalau jemaah belakang, dia ujung-ujung mampu minyak angin. Berarti ke semua mampu berdapur kan? Jangan lama kino. Kawan tu tegak lah syukur, alhamdulillah. Baca semayang tegak, alhamdulillah. Jangan ketakuan. Inilah umur 65, 70 belakang kita ni. Tak tahu aku ni memuduh, hebat. Habis Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata-kata jemaah itu ada. Nyawab lagi belum amin, batuk dulu. Imam gila, tidak adil lah bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wal sab'i wal 'ashr wal laili idza yasha. Teman ciptakan mereka nyuruh. Nak gila imam ni. Oh, jenggu. Nak gila. Sikap kemek, kencing lah duduk ni. Uji kamu dah hati ada lah. Lagi imam tu kemek dia. Asal tengok punya tu kemek. Imam gila. Dah tahu aku pernah. Wah, dia semek ni. Panjang ayat-ayat. Kencing ni begini. Ada yang duduk. Oh, imam rajulah aku duduk. Saya tegak duduk. Untung kita balik. Maka jadi imam kita bijaksana. Tengok tindakan kita di siapa. Jangan bertakuan gino. Kalau sudah mampu berdapur dan kalau mampu punya angin kalau belakang ini. Ayatnya pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Kata yang belakang ni, pakai mini bergendari. Kalau belakang kamu muda-muda main, tak apa-apa imam. Muda kan? Tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tak apa-apa. Yasin. Allahu Akbar. Tak apa-apa. Boleh tak pun Yasin tu? Boleh, puji siapa tak boleh. Habis pembacaan dia, habis Fatihah, nak baca surah lagi sah. Kemudian nak jadi imam, nak belajar. Jangan nafsu. Teko-teko azan ni kau nak belajar. Ini musola ni azan ni muda-muda tua. Aku berapa kali kalau dengar azan ni tua-tua. Suara tarian nafas kita dengar di mikrofon. Anjing. Tembung terus tak pipi kan ini. Bok. Kataku malaikat Israel bingung nak nangis. Ditarik kawan dia sakit dan ditarik lagi sakit kawan biasa. Cuman bayar bukan wong tua di sini, wong tua di tempat masjid lain.
tua, kamu muda tahu apa. Sudah kata kita, mbek ini kau tak baca usah ngapo. Asal kita mbek di kantong ini. Tidak baca Ustaz. Tetap dia pula. Lah sudah salah, dia salah tapi nyir. Nak jadi imam pula mati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata jemaah akan gila mati Muhammad bayang itu. Hah? Tidak ngerti. Ini kalau nak berilmu. Imam rukuk. Ketika rakaat kedua mesti duduk tasyahud awal. Imam lupa. Langsung tegak. Allahu Akbar. Jemaah belakang ingat ke? Subhanallah. Imam tak ngerti. Allah. Duduk lagi ada siaran pula. Batalah pula. Batalah. Batal. Anak pernah solat Idul Adha. Lagi mimpin di suatu masjid. Ketika rakaat kedua anak lupa takbir 5. Langsung anak baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Untuk bila takbir. Kata aku belakang ini. Habis mayang, habis anak khotib, turun, ngomong. Ustaz, kita sehari ini semayang, kita dasar. Kenapa? Ustaz tadi lupa takbir yang 5. Halo, kata kunci. Takbir 5 itu hukumnya apa? Al-Fatihah hukumnya apa? Aku mata ke Al-Fatihah rusak kalau kamu galau. Al-Fatihah terukun. Takbir 5 ini sunnah. Hukumnya perlu karena itu rukun apa sunnah? Rukun kataku. Jadi kalau aku batal, kita batal kalau semayang hari ini kataku. Nah imam tidak tahu, nak paham, nak ngerti. Tidak peduli nak kiai 5 kali. Tidak peduli nak umur belasan kali. Kalau tak kata ilmu tak usah maju. Kemudian apa lagi diajar dalam Islam? Tata cara kita buang air. Nah ini ladang-ladang. Di sini mana kencing Ustaz? Tegak apa jongkok? Jongkok niat. Cheers. Cheers. Inilah tua kencing tegak. Tua. Saya. Sudah. Ambil wuduk. Jadi imam. Hah? Kalau ngintip ni, mana ni? Cepok tak bersih, pulang lagi. Mohon maaf tu, landang ini disunah ke jongkok. Kalau kamu kan lain posisinya, kami juga lain posisinya jongkok. Lagian kencing itu tak pacak main tegak baik. Begitu kami jongkok ditunggu dengar, tak pacak sebenarnya tegak. Kalau ada nyisor di belakang itu. Nah jangan sampai ada sesuatu di ujung akal 47 itu, apa kamu dia? 47. Jangan dibayar tu. Ibu-ibunya hafal dia. Berdehem. Tekan tu. Nah, jadi keluar betul semua yang terakhir. Kalau kita kencing tegak, langsung kita nyiram, langsung bercelana, insya-Allah. Ketika kita ada bersin atau tertekan dikit, betul semua itu. Jadi mak mano kedudukannya sah tidak, sedangkan syarat sah solat itu suci dari najis, suci dari hadas. Sedangkan dia bawa najis. Jadi mak mano doanya dikabulkan oleh Allah, sedangkan yang berdoa ini tidak dalam keadaan suci. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini banyak luput dari perhatian kita. Banyak kata Rasulullah yang kena siksa dalam kubur gara-gara mereka tidak menjaga kebersihan ketika mereka buang air kecil. Terutama lanang bawa batang-batang di singa, ada rumput-rumput di singa. Singanya sobo, batang lebih tinggi daripada yang lain. Ditanya apa sih rasanya pacik kepala imam, bukan bau peti lah. Rumput tadi lebih sobo, nak baca di singa makin pupuk organik terus. Cebok tidak, bertohara tidak, boro-boro dia nak jongkok. Jadi kalau kita pengurus musola, nyingok ada imam model baik pecah. Berhenti, kongkon yang lain. Untuk apa kita mempertahankan imam yang tidak ngerti yang model baik itu? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pecah tata cara mandi wajib. Banyak orang tak tahu, main propos baik. Maka ibini banyak tak tahu. Pokoknya mama Ustaz, terbak ni Ustaz, halal udah. Tapi ada cara sayang, Mek wuduk dulu, tak kau tak Ustaz, mek wuduk, apa? Nyingok kamu malah, Loh, Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum Ustaz? Kita ni bukan masuk pintu, dah sama mek, kau tak masuk juga. Lagi salam kata aku. Macam doa Allahumma jannibna syaitan
wajahnya bisyaiton marozak tanah ngapa kita berdoa jangan sampai setan melok menanam saham kali oh iya bu ngomong ada pembacaan inget tuh kakak baca kak ngapa daripada anak kita di setan karena ada kalau katakan wih budak ini ada belis kena anak setan karena ada saham dari iblis maka ibu mana pelan-pelan maka assalamualaikum yakin pemanasan dulu dia jadi galau dalam Islam di bapak ibu sekalian tidak basing-basing jadi Islam ini adalah agama yang paling sempurna mulai dari kita tidur sampai kita bangun tidur ada kebiasaan kita kalau tidak baca dulu bismika Allahumma ayat wa bismika amur waktu itu habis itu baca apa lagi bu ayat tur habis baca ayat kursi baca apa lagi bu salawat nah sampai baca selawat Nabi baca apa lagi bu? Kulhu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Itu ngadep ke kanan, baring ke kanan. Ketika kita tidur mimpi yang baik, kita cerita ke kalau mimpi buruk kamu terbangun, diajar ke oleh agama, kamu beludah sebelah kiri. Cuma beludah jangan beludah niat. Mimpi buruk ini. Kata ustaznya, bangun, begitu bangun, mesti beludah. Kamu beludah, gayu, ngubah kamu beludah. Maksud ludah itu bergaya bukan tuh baju ludah tuh isi yang keluarga hati itu salah sambil kamu baca 3 kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim a'udzubillahi minasyaitonirrajim a'udzubillahi minasyaitonirrajim minta perlindungan dari Allah dari mimpi buruk tadi bergeser sedikit kita tidurnya baring sebelah kanan karena kok ini melindungi jantung kita jangan sampai terhimpit sebelah kiri diajari ketika bangun tidur macam apa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana dari sekian ribu berapa ratus yang tahu bu kata guru anak guru ngajian kalau kita kebiasaan baca doa bangun tidur ketika kita bangun langsung Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur ketika kita kaget mati malaikat mungkar nakir datang assalamualaikum ya ahli kubur bangun bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur tidak ditanya lagi kenapa? Karena tidurnya senantiasa zikir kepada Allah ketika dia bangun langsung ingat kepada Allah untuk apa sia-sia nanya model ini pertanyaannya aku jawabannya lo tahu kawan belum ditanya orang neces belum nyenyes Allah Rabbi Muhammad Rasulullah kapan berarti alat tidur lagi cuma kalau kita tidak tahu bala 6 bala 5 ingat wahai bapak-bapak ini pesanku yang terakhir kita mati berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan kita kalau kebiasaan kita biasa membaca Quran insya Allah mati bagi baca Quran kebiasaan galak rajin sholat tahajud sholat sunnah insya Allah mati dalam keadaan sholat tapi kalau kebiasaan kita galak ngaji galak nyanyi pucuk panggung insya Allah matinya juga nyanyi pucuk panggung kalau kebiasaan kita galak ngegap insya Allah mati juga lagi nyetel kartu gap atau minimal balik dari main kartu gap kita mati ini yang menjadi kebiasaan baik ada orang asal kita ketika itu ada dalam perkumpulan ini perkumpulan menggalak berjudi Pak dia ini berjudi di suatu tempat tapi pakai kode siapa nak berjudi ada yang pegang kodenya jadi kalau nanya di mana berjudi dia nak judi inilah kami dia cuma nanya kode tempat judi walhasil uang ini hati sakratul maut ketika sakratul maut apa dia bawa tangannya mau mana tangan hati dia dicekali dikepet jempol masih ini kebiasaan hati-hati maka kita biasa telah sesuatu yang baik agar akhir hidup kita terakhir ketika meninggalkan dunia ini kita mati dalam keadaan baik ibu bapak kalau ada keluarga kita ketika akan meninggal dalam keadaan sakratul maut nak nyingok ciri wong ni mati baik apa tidak ada tiga pertama jingok keningnya kalau keningnya berkingat pecah aku ni mungkin aku mungkin kemudian yang kedua keluar banyak mata di ujung ini ketiga hidungnya mbak insya Allah itu matinya husnul khotimah ngapa Ustaz tak berkingat dia berkingat di gembira bu ketika dia akan meninggal disempurnakan oleh Allah penglihatannya dia nyingok amal perbuatan itu ganjarannya berupa apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran yaitu surganya Allah dia nyingok ya Allah senangnya ya Allah cak budak kecil kau dapat mainan bagus senang hati berkingat sambil begitu kejelan keingetan
Ngapa dia nangis? Nyesel bu. Ngapa nyesel? Ya Allah, kalau aku tahu ganjaran aku sebanyak ini ya Allah, ngapa pas maulid kemarin aku cuma ngejaga 100.000? Aman tahu pahalanya besar ya Allah, kunjung ke sejuta ya Allah. Aman aku tahu saat aku sholat tahajud itu pahalanya model ini ya Allah. Tidak mungkin aku seminggu sekali ke tahajud ya Allah. Mungkin tiap malam aku tahajud ya Allah. Saking dia nyeselnya dengan amal kebaikan yang sedikit. Terus ngapa kembang hidung ini kembang kepis? Pada saat itu Allah telah menyampaikan harumnya bau surga ke dalam penciumannya. Sehingga ketika malaikat menarik mencabut nyawa dia tidak terasa sama sekali bu. Karena apa? Begitu senangnya dengan apa yang dia sedang nikmati, pemandangan amal kebaikan yang sedang dilihatkan oleh Allah dalam dirinya, sehingga dia tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya ketika berpisah antara ruh dan jasad dalam dirinya. Kata Rasulullah, bagaikan rambut yang ditarik dari tumpukan gandum, tidak nanti rasa. Pengen kalau hidup model itu, pengen kalau hidup kita husnul khotimah, maka jangan lupa contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Insyaallah Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. ITB Bapak Ibu yang baca sampai ke karena bahan punya kalau sudah habis, nak aku coba ke kalau aku masih lagi juga di ikhtiaria, kakek kata Bang Cik, yang bahan bahan juga tahu lah. Lagi juga percuma baik, aku juga nak panjang lebar amplopnya model itulah. Tak akan ditambah. Tambah tidak akan ditambah model itulah. Tapi kami ini ceramah tenang ibu. Anda tak pernah ngomong amplop, tak pernah berdosa. Cuma lebih berdosa bagi Ustaz pada amplop ini, lebih berdosa saya. Kami berceramah ini tak penting amplop, tak penting isi, yang penting jumlah. Pinjau banyak, alhamdulillah. Pinjau sedikit, alhamdulillah. Tidak pinjau, tidak apa-apa, tapi kami sini ini. Gitu deh. Itu deh Bapak Ibu yang banyak disampaikan. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampunan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Langsung Biko amplop dia. Maknanya tadi. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa tawbatan nasuha tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna wa 'azamna an la nartakiba shay'an min as-saghair wal kaba'ir insha Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibnil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا